Jadi kan baca Al-Quran Ya. Biar rahmat, terus dapat syafaat, terus bagi yang mendengarkan dapatkan pahala. Betul. Nah, terus bagaimana dengan audio, Ustaz? Iya. Apakah kita yang mendengarkan dapat pahala gitu kan? Ya. MP3 ya? MP3, TV lah gitu. Ya. Ya itu masih alhamdulillah rumah kita masih diperdengarkan dengan ayat-ayat Quran. Walaupun melalui media itu bagus ketimbang tadi selain itu. Tapi alangkah lebih bagusnya, tadi kan bagus, alangkah lebih bagusnya ihsannya kalau kita langsung yang membaca. Karena anjurannya seperti itu. Nabi menganjurkan kita yang membaca. Begitu. Jadi bukan alat, bukan media. Tapi kalau seandainya daripada kan mendengarkan yang lain, maka diperkenankan boleh saja. Karena itu yang kita dengar itu adalah ayat-ayat Quran. Sama dengan mendengarkan nasihat kan, nasihat ceramah kan tidak harus langsung fisik orang, melalui rekaman boleh. Nah, tapi alangkah bagusnya ketika kita langsung datang di majelis taklim kan beda, langsung wajhan wajhin, begitu. Itu beda pahalanya, langkahnya datang menghadap ulama aja dapat kebaikan, begitu kan? Gitu. Jadi boleh saja mendengar Al-Quran, sholawat, pakai media, boleh. Maksudnya tingkatan pahalanya gitu, Ustaz? Masih dapat? Ya, tentu beda, tentu beda. Ya tadi kan baru langkahnya aja udah dapat kebaikan, motor jadi saksi. Motornya masuk surga. Sama juga ketika kita baca Quran langsung, maka berinteraksi langsung dengan kitab Allah dalam kondisi suci kitanya. Beda kan? Beda. Nah, begitu. Jadi tetap kebaikan dapat orang yang mendengarkan Quran tadi, tapi lebih bagus lagi ketika langsung berinteraksi dengan Quran. Itu jauh lebih istimewa. Begitu ya, Pak? Iya. Nah, mancing doang pada DKM itu. Saya Pinter Pak DKM. Pak Gun lanjut di sini. Lanjut, silakan Pak. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk jihad kalau seandainya meninggal dalam selesai bekerja? Dan bekerja. Ya, makanya luruskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya apapun pekerjaan itu harus diawali dengan niat yang tulus karena Allah. Ini saya nyari rezeki yang halal, yang diridhoi oleh Allah untuk menghidupkan keluarga supaya cukup. Karena kewajiban kita orang tua laki-laki nih ya, mencari nafkah. Cukupkan itu 3 poin: sandang, pangan, papan. Jadi yang namanya bapak, yang namanya suami, perhatikan tuh sandangan istri dan anak-anak. Pangan juga makan harus perhatikan dari sumber yang halal. Papan tempat tinggal juga harus diperhatikan. Begitu, itu kewajiban laki-laki. Jadi kalau seandainya seorang laki-laki dia mengais rezeki, ternyata Allah takdirkan wafatnya dalam kondisi sedang tolabur rizki, sedang mencari rizki, maka dalam hadis itu kategorinya adalah jihad fi sabilillah, berjuang. Yang penting niat tadi, niatnya tolabul halal. Oh, niat buat kalau niat buat modal kawin gimana? Udah beda niatnya. Ya tapi kalau emang nikahnya tapi Nikah kan ibadah juga. ya kalau memang niatnya tadi tidak ngikutin ngumbar nafsu, ya kan? Kasihan sama dia. Begitu, tapi juga diperhatikan harus matang tuh. Segala sesuatu jangan gegabah. Dimatangin dulu, Pak. Nah, Dimatangin dulu. Jangan pakai nafsu apa-apa. Kalau udah pakai nafsu, inna nafsa la amaratum bisu. Jangan pakai nafsu. Nanti ujung-ujungnya kecewa. Begitu. Jadi sah-sah saja. Silakan niat yang baik apapun karena Allah, maka semuanya pasti hal jazul ihsan illa ihsan. Itu jawabannya. Mak mancing. Kan pernah ya ada seorang yang datang ke Rasulullah, terutama wanita nih, enak ya Rasul, jadi laki-laki mah sholat Jumat bisa, ya kan?
Mau jihad enak laki-laki mah. Lah kami ya Rasul, perempuan sholat juga nggak bisa berjamaah. Laki-laki dianjurkan, kalau kami di rumah, kan sebaik-baiknya sholat wanita itu di rumah. Kami tidak bisa Jumat, kami tidak bisa untuk jihad. Maka kata Rasulullah, engkau bekerja di rumah, masak, nyuci, ya kan? Terus lagi mengurus anak-anakmu biar saleh kalau laki-laki, perempuan salehah. Itu juga dinilai jihad di jalan Allah. Ada lagi laki-laki datang Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau perang nih ikut sama engkau. Kata Rasul, kamu punya orang tuamu ada? Dua-duanya? Ada ya Rasul, udah sepuh. Urusin orang tuamu, itu jihad fisabilillah. Begitu, jadi jihad itu harus tidak konotasinya perang gitu kan. Enggak. Di rumah banyak kok kerjaan jihad. Gitu ya. Sekali lagi. Kain ikram setiap kita habis umroh maupun haji, pasti kita punya kain ikram. Ya, ya. Apakah itu bisa kita gunakan di kalangan habis kita nih wafat, kita bungkus pakai kain ikram. Kalau saya pakai kain yang ada. Biar ngapain gitu? Kalau kita Buat udah nggak ada kapan? umur, Meninggal. dibungkusnya itu. Pakai kain ihram. Terima kasih. Ini rohnya juga bagus enggak? Ya. Jadi sah-sah saja, boleh saja ya, untuk membungkus jenazah mayit itu sunnahnya putih kan gitu, apalagi kan ihram putih. Jadi sah-sah saja, silakan untuk double ya, untuk lapisan. Jadi utamakan kedepannya kain kafan, baru nanti kain ihram yang dua itu, silakan boleh, kata ulama boleh. Jadi sah-sah saja. Tapi kalau kita cuman hanya kain ihram saja tanpa kain kafan, ya kain ihram itu kan tipis ya, kurang ini gitu kan. Tebel kan sekarang? Enggak, maksudnya seratnya Pak. Seratnya kan namanya kita habis mandi kan ada bekas air gitu kan. Nah tapi kalau kain kafan itu biasanya walaupun tipis tapi nyaman, karena udah desain begitu. Jadi usahakan supaya juga jangan sampai jadi omongan orang yang ini kan, kok pakainya emang nggak punya ini duit dan lain sebagainya, kan kita jaga tuh seperti itu. Nah, kita boleh kalau emang ada amanah ya, ada amanah, karena saya pernah ngalamin juga ngafanin mayat gitu kan, ada wasiat dari Pak Haji, dia bilang sama istrinya, ini Pak Ustadz, ayahnya nih udah pesan kalau saya nggak ada, tolong kain kafannya itu dari kain ihram saya. Kata saya karena itu amanah, maka tolong dicari. Maka dicarilah kain ihramnya tadi, karena wasiat. Nah, maka saya lapiskan satu kain kafan, yang keduanya kain ihram, supaya gugur semua, tidak ada unek-unekan nanti. Gitu, itu sah-sah saja boleh. Gitu ya Pak. Masih. Tante, kemarin mau nanya. Udah lunas Pak. Aman, udah aman. Udah aman. Makanya kata Nabi nanti akhir zaman itu Quran hanya sekedar tulisan. Islam sekedar nama, itu benar. Terus lagi orang Islam itu akan dihancurkan oleh Islam sendiri. Al-Muslim mahjubun dengan Muslim. Nah, ini udah akhir zaman. Sekarang kan polemik Muslim dengan Muslim, NU dengan, ya kan? Ulama dengan ulama, orang ahli ilmu semua. Muslim dengan Muslim. Ya, itulah cara setan. Sehingga ada setan syaitanul ins, syaitanul jin. Yang bahaya itu syaitanul yang zahir, syaitanul ins, setan manusia. Nah, dia punya misi bagaimana Islam ini tidak berkembang. Gitu. Dan kadang-kala nggak nyadar di belakang itu ada yang gitu menunggangi orang yang di luar musuh Islam. Sengaja mereka. Nah, inilah
tanda akhir zaman. Hati-hati dengan ulama sok, ulama yang jahat. Ya, hanya orientasinya materi. Nah, ini udah hati-hati. Ya, apalagi saya gitu kan, orang yang eksis dalam dakwah. Naudzubillah min dzalik, berlindung sama Allah. Jangan sampai tertipu dengan tadi. Uzrah, materi yang secara memang dia nafsu, kapan lagi? Tapi tidak sadar itu. Ada kebaikan nggak di dalamnya untuk maslahat umat? Jangan-jangan ada madarat buat umat. Ya kalau buat madarat buat umat dan bertentangan dari nurani nggak bisa dibohongin, Pak. Nggak bisa. Walaupun zahirnya ngucapin ini, tapi hati kecil kita nih kalau memang hak benar nggak bisa dibohong. Nah itulah berlindung kepada Allah dari ulama su, ulama yang jahat. Wallah biswab. Iya. Ustaz, tentang memuliakan Al-Quran saja. Saya pernah itu bawa Quran di dalam tas. Suatu saat pengen buang aja di WC umum. Apakah mungkin itu tasnya ditinggal di luar atau boleh dibawa ke dalam? Ya kalau memang memungkinkan, ada waktu senggang, taruh dulu lah di. Kalau nggak jauh ya, nggak darurat, taruh dulu lebih nyaman. Jangan sampai di tempat tadi. Walaupun ditaruh di atas ya, seandainya kan. Tapi kan udah area tempat yang kurang nyaman, tidak bagus. Kecuali darurat, namanya darurat itu kan? Iya. Ini dimaafkan oleh Allah, dimaafkan sama Allah, namanya darurat. Yang penting hati ngaku ini Allah, maafin saya Allah, saya salah. Lupa. Iya, saya salah ya. Begitu, jadi darurat itu dimaafkan sama Allah. Tapi selama masih bisa, tolong diamankan, muliakan Al-Quran. Ustaz, apakah setiap baca Al-Quran harus ambil air wudhu? Iya, harus ambil wudhu. Kecuali hafalan. Bapak hafalan nih, murojaah. Bapak nggak punya wudhu, boleh. Surah Al-Insyirah, ya kan? Al-A'la, seandainya di rumah murojaah itu boleh. Tapi kalau niat mau baca Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan disentuh kecuali dalam kondisi suci. Wudhu dulu. Itu kalau Quran full saja. Karena saya punya Quran yang selembar itu kan. Buat belajar ngapalin saja. Jadi Iya. kita bawa berapa ayat itu. Kita kantongin. Belajar ngapalin sehari 1 ayat. Qurannya Quran apa? Ada Kecil ya? kartu, bentuknya kartu. Jadi kita bawa 1 kartu. Tapi lembaran semuanya Arab. Enggak, ya cuman 1 ayat lain. Ini kata ulama, kalau memang ada Al-Quran yang ada terjemahnya, itu nggak apa-apa. Karena didominasi dengan tulisan Latin kan, karena di bawahnya ada petunjuk ilmu tajwid. Itu kan udah bukan Quran lagi, artinya bukan bukan mutlak lembaran Quran yang murni bahasa Arab, tapi sudah tercantum tercampur dengan tadi penjelasan tentang ilmu tajwid di sampingnya. Ini kata ulama, ini seperti ini dibolehkan tidak berwudu dalam kondisi ya tadi darurat. Tapi kalau memang kita bisa ambil wudhu, kenapa tidak? Kan gitu. Kita bukan masalah Latinnya, apa yang kita pegang. Begitu. Jadi ngalap berkah dengan Qur'annya. Jadi jangan jadi orang ini kan terjemah Qur'an ini jangan ke situ. Tapi bagaimana kita punya rasa memuliakan Al-Qur'an, maka ambillah air wudhu supaya berkah dari apa yang kita baca dimudahkan pemahamannya oleh Allah. Itu bedanya di situ, Pak. Dengan orang menjaga kesucian itu beda. Walaupun tidak dosa ya, karena memang tadi ada Latin. Kalau hukum mencium Al-Quran biasanya habis Ya, ya. apa? Ya itu sebagai ikram aja, memuliakan. Ada yang bilang bid'ah. Ya biarin yang bid'ah ya udah, bid'ah biarin. Kalau kita hasanah, itu kebaikan buat kita. Mohon maaf, buku kita aja, buku kalian dicium, foto kita dicium, ya kan? Nah ini Quran kenapa nggak boleh dicium? Mushaf Quran boleh dicium. Itu mah sama dengan keterangan salaman. Karena salaman nggak boleh. Habis sholat kan? Oh salaman apa ada salahnya? Salaman kok.
Kata Nabi, orang yang bersalaman dua muslim, Allah ampuni dosanya keduanya itu. Itu kan hadis. Begitu, itu umum, hadisnya umum. Bukan waktu di luar sholat, ba'da sholat silakan kerjakan salaman. Apa salahnya kalau salaman? Kalau lagi sholat jangan dong. Nah yang nggak boleh lah. Tapi sholat salaman itu bid'ah. Nggak ada contoh dari Nabi. Jadi kalau assalamualaikum. Ini sholat mau lebaran. Udah selesai ya. Salaman. Itu dapat pahala. Di dalam Al-Quran dicium bid'ah ya. Istrinya dicium-cium udah. Nah, nggak bid'ah ya. Motor baru, pegang-pegangin. Nah, Enggak, emang punya istri. Nah, itu sudah Pernah. Udah pernah. Sekarang Sekarang nggak lagi ya, Ustaz. Minta dicariin, Ustaz. yang sama. Lagi dari 2. Ya, boleh. Ntar kalau ada informasi dari dia, nanti saya kabarin. Zawidna arba'ah. Ustaz, Ya, kalau misalnya kita mau berangkat kerja kan sudah keadaan berwudu ya, ya. terus salaman sama istri itu terus udah apa mau berangkat apa kita harus berwudu lagi atau gimana? Bagusnya nyiumnya sebelum wudu. Berwudu. Nyiumnya sebelum wudu. Kalau Imam Syafi'i enggak. Begitu, karena kita madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i itu kan sentuhan batal kita nih. Beda di Mekah, pakainya Hambali. Begitu. Dari kondisional. Kalau kita di sini pakai madhab Syafi'i, mutlak Syafi'i. Begitu. Jadi mau nyiumnya saya juga sama tiap hari nyium istri, nyium anak sebelum berangkat. Nah, nanti itu dulu deh. Gitu. Oke, istri jadi siapa? Ya kan, baru wudu kan sama juga kan, nggak lama kan, begitu. Kecuali memang dalam kondisi mendesak ya, mendesak. Udah wudu, emang udah biasa kita salaman. Nah, insya Allah kata ulama, ini karena udah biasa melakukan wudu tadi dinilai berwudu, begitu. Nah, karena dawamnya itu ya dinilai. Punya istri nggak boleh. Terus orang ibunya ini. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Barakallah. Udah cukup ya kayaknya? Cukup. Ya udah saya pamit ya Pak DKM. Iya. Alhamdulillah, barakallah.